Setum Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas Saturnus. Bertemu lagi dengan Kak Tiara di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kalian apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Kali ini kita akan belajar tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup. Kenapa disebut khusus? Karena tidak semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri ini. Ciri-ciri ini spesial hanya ada di hewan atau tumbuhan tertentu. Sama juga halnya seperti adik-adik. Kalian itu setiap masing-masing pribadi pasti memiliki ciri khusus yang berbeda kan? Ya, hari ini kita akan bahas ya. Oke, pertama kita akan mulai dari hewan. Ya, beberapa hewan memiliki bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti makan, minum, berkembang biak, melindungi diri dari musuh, dan mempertahankan jenisnya. Bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan dapat berupa penyesuaian bentuk tubuh, fungsi organ tubuh, dan tingkah laku. Makanya, si hewan-hewan ini punya deh ciri khususnya. Yang pertama akan kita bahas yaitu bunglon ya. Ya, bunglon adalah salah satu hewan reptilia yang memiliki kemampuan khusus untuk mengubah warna kulitnya yang disesuaikan dengan lingkungannya. Kemampuan ini disebut kamuflase. Kamuflase bertujuan untuk melindungi bunglon dari pemangsa atau memudahkannya dalam menangkap serangga. Di sekolah dulu, pas kelas Jupiter, mungkin adik-adik pernah bersama Kak Tiara melihat bunglon di dahan pohon. Dia akan berubah warna coklat, tapi ketika di daun dia akan berubah warna hijau. Lanjut ya. Yang hewan yang kedua adalah kupu-kupu. Makhluk hidup tertentu juga memiliki bentuk pertahanan diri berupa mimikri. Apa tuh Kak mimikri? Iya, mimikri adalah jenis makhluk hidup yang meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Perbedaan hewan yang melakukan mimikri dengan yang melakukan kamuflase adalah hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Coba dilihat gambar ini. Si kupu-kupu ini warnanya sih terlihat coklat dan motifnya terlihat cantik ya bagi manusia seperti kita yang melihat. Namun, bagi hewan lain, si kupu-kupu ini sayapnya ini bercorak seperti bola mata burung hantu. Nah, hewan yang lain ini akan melihat dengan pandangan matanya itu sebagai burung hantu. Tentu mereka akan menjauhi si kupu-kupu ini karena berpikir itu adalah pemangsa. Nah, itu disebut mimikri ya. Tadi bedanya sama kamuflase. Kalau kamuflase itu menyembunyikan diri, jadi berubah warna. Tapi kalau mimikri, dia justru nggak ngumpet, tapi dia menunjukkan diri dalam bentuk lain dan terlihat lebih buas. Ya, hewan yang ketiga adalah kelelawar. Kelelawar memiliki pendengaran yang mampu menerima gelombang ultrasonik. Adik-adik masih ingat apa itu gelombang ultrasonik? Ya, gelombang ultrasonik itu gelombang yang memiliki frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Kalau tidak salah ini pelajaran kelas Mars kan adik-adik. Ya, kelelawar juga mempunyai kemampuan ekolokasi, yaitu memancarkan dan menerima pantulan gelombang ultrasonik untuk mendeteksi adanya pergerakan mangsa atau mengidentifikasi keberadaan objek. Nah, ini adalah ciri khusus kelelawar, bahwa tidak semua hewan memiliki kemampuan seperti kelelawar ini kan? Nah, ada lagi nih, selaput pada alat gerak bagian depan memudahkan untuk terbang. Nih ya, ini rangka si kelelawar. Terus ada selaputnya nih di sayapnya ini. Terus, yang tadi untuk ekolokasi, kelelawar ini punya daun telinga yang lebar. Nih, adik-adik boleh lihat seperti ini. Badannya hanya segini, tapi telinganya ini cukup panjang dan lebar. Nah, itu tuh fungsinya untuk memudahkan menangkap gelombang bunyi. Masih ingat waktu kita main bola di lapangan basket, ada kelelawar yang lagi tidur dan menggantung di pohon bambu dan kabel?
Nah, adik-adik bisa lihat, mungkin masih bisa mengingat-ingat bahwa sayapnya itu adalah bagian dari ciri khususnya, yaitu punya selaput. Dan telinganya itu lebar dan agak panjang. Hewan berikutnya adalah bebek. Ciri khusus pada bebek sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap lingkungan berupa bentuk paruh, bentuk kaki, dan bulunya. Paruh bebek berbentuk pipih dan melebar yang berfungsi memudahkan bebek dalam mencari makanan di air atau lumpur. Jadi bebek itu kan tinggalnya di sawah, di kali, di tempat-tempat yang becek. Nah, si bebek ini punya bentuk paruh. Nah, mungkin sudah dibahas juga waktu di kelas Smart, semoga adik-adik masih ingat. Bentuk paruhnya yang lebar ini akan membantu dia itu menyaring makanan yang bisa dia makan atau tidak, seperti itu. Terus masih ingat nggak kenapa kaki bebek berselaput? Ya, karena si bebek ini kan berenang ketika di kali atau di waduk, sungai, seperti itu. Jadi kakinya yang berselaput ini akan memudahkan dia untuk berenang. Terus bulunya apakah yang spesial? Nah, kalau bulunya ini dia dilapisi minyak yang berfungsi untuk menjaga agar bulu-bulu bebek tidak basah saat berenang. Nah, adik-adik mungkin karena si minyak ini karena bulunya ini banyak minyaknya, itu juga yang membuat daging bebek dan kulit bebek itu lebih gurih ketika disajikan dalam bentuk makanan. Sorry. Lanjut ya. Hewan yang kelima adalah katak. Nah, bentuk penyesuaian diri katak terhadap lingkungan hidupnya berupa ciri khas yang berbentuk kaki, bentuk kakinya, permukaan kulitnya, dan bentuk tubuhnya. Kaki belalang katak yang kuat, panjang, dan berselaput digunakan untuk melompat, memanjat, dan berenang. Permukaan kulit katak yang halus, lembab, dan berlendir berguna untuk membantu bernafas di dalam air. Bentuk tubuh katak umumnya kecil dan ramping. Ini adik-adik boleh lihat kakinya. Kakinya ini walau kecil seperti ini, ada selaputnya walau tidak selebar selaput kaki bebek. Selanjutnya, maaf ya kalau ada adik yang fobia toke atau cicak, tapi kali ini kita perlu mempelajarinya. Kenapa cicak dan toke ini spesial? Karena dia itu mempunyai kemampuan untuk memutuskan ekor dan adanya perekat berupa alur-alur pada telapak kakinya. Kalau kita sebagai manusia, coba adik-adik lihat di jarinya itu kan ada sidik jari. Nah, tapi sidik jari kita ini tidak terlalu berasa ya kalau diginiin. Beda halnya dengan cicak atau toke. Dia ini telapak kakinya dan tangannya itu alurnya lebih berasa, terutama si toke. Kenapa kayak gitu, Kak? Karena ada perekatnya. Nah, perekat ini yang membuat cicak dan toke itu bisa melekat pada pohon atau dinding. Lalu, selain itu, cicak juga memiliki kemampuan untuk memutuskan ekor yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian musuh yang hendak memangsanya. Jadi cicak kalau lagi berantem, dia akan memutuskan ekornya. Jadi musuhnya mikir, oh dia sudah mati. Nah, itu kemampuannya disebut autotomi. Selanjutnya adalah hewan unta. Unta ini hidupnya di gurun. Nah, gurun itu adalah daerah yang sangat kering dan jarang hujan. Pada siang hari, mataharinya sangat terik dan panas. Sebaliknya, pada malam hari akan sangat dingin. Hanya beberapa jenis hewan dan tumbuhan yang dapat hidup di gurun. Unta dapat hidup di gurun karena unta memiliki bulu mata yang panjang yang berguna untuk menghalangi cahaya matahari dan untuk menghalangi pasir agar tidak masuk ke mata. Sama seperti bulu mata kita ya, fungsinya untuk menghalangi debu. Selain itu, unta mampu menutup lubang hidungnya untuk menghindari pasir yang tertiup angin. Kakinya pun panjang supaya badannya jauh dari permukaan tanah yang panas. Pada punggungnya terdapat bagian menggembung yang berisi lemak yang disebut punuk. Lemak ini merupakan cadangan makanan
sehingga unta dapat bertahan hidup beberapa hari tanpa makan dan minum. Wah, Masya Allah, unta ini banyak ya adik-adik ciri khususnya. Selanjutnya adalah gajah. Gajah ini mempunyai belalai untuk mencari makan. Gajah mempunyai daun telinga yang besar, serta kulit tebal dan berkerut. Daun telinganya kenapa sih besar itu? Pasti kalau kalian lihat binatang dengan atau lihat gambar telinganya besar, pasti kalian langsung ingat, oh itu pasti gajah deh, gitu. Langsung bisa nebak-nebak. Iya, itu adalah ciri khas gajah yang tidak dimiliki oleh semua binatang. Daun telinganya yang besar ini sering dikibas-kibaskan untuk mengusir hewan kecil yang mengganggunya. Kulitnya yang berkerut berguna untuk memperluas permukaan tubuh, sehingga mudah menghilangkan panas tubuh. Bulu yang tumbuh pada tubuhnya pendek dan tipis, jadi gajah tidak kepanasan. Sekarang kita lanjut ke tumbuhan ya. Yang pertama adalah kantong semar. Adik-adik pernah tidak lihat tanaman ini? Kalau dulu ada tuh di kartun, salah satu kartun yang mempunyai latar di hutan. Nah, ceritanya ini banyak tentang si kantong semar ini. Tumbuhan ini merupakan tumbuhan khas yang ada di daerah rawa-rawa. Daerah ini memiliki kandungan nitrogen yang sedikit sehingga tidak mencukupi kebutuhan tumbuhan yang hidup di sana. Untuk memenuhi kebutuhannya, kantung semar ini sangat bergantung pada serangga sebagai makanannya karena serangga mengandung banyak nitrogen. Tumbuhan kantung semar memiliki daun yang berbentuk seperti piala. Dinding daunnya akan mengeluarkan nektar untuk memikat serangga. Serangga yang terpikat oleh nektar akan hinggap pada dinding daun yang licin sehingga tergelincir dan terjatuh ke dalam cairan yang ada di dasar daun. Cairan ini akan menguraikan dan melarutkan serangga yang kemudian akan diserap oleh kantung semar. Tanaman yang kedua adalah teratai. Siapa yang regu pramukanya regu teratai? Nah, teratai ini biasanya hidup terapung di kolam atau danau. Daun teratai lebar dan tipis sehingga mempermudah penguapan air dari tanaman tersebut dan penyerapan cahaya matahari. Batang dan akarnya memiliki rongga udara. Rongga-rongga ini berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar sehingga teratai dapat bernafas walaupun batang dan daunnya terendam di dalam air. Tanaman yang ketiga adalah tanaman Venus flytrap. Ini dia itu merupakan tumbuhan insektivora. Namun tumbuhan ini berbeda dengan kantung semar. Insektivora itu artinya tumbuhan yang memakan serangga atau insekta. Daun tumbuhan Venus ini berbentuk seperti dua tangkup dan memiliki rambut sensor di pinggir-pinggirnya yang berfungsi untuk menerima rangsangan jika ada mangsa yang hinggap di daunnya. Tanaman yang keempat adalah tumbuhan Drosera. Dapat hidup di daerah beriklim tropis, subtropis, dan beriklim kering yang miskin hara. Jadi tanahnya susah, airnya susah. Oleh karena itu, tumbuhan tersebut mendapat asupan makanan dari serangga yang terperangkap oleh gumpalan zat perekat yang dihasilkannya. Jadi di pinggir-pinggirnya ini ada merah-merahnya, kayak bulu-bulu halus gitu, banyak. Nah, itu ada nektarnya dan aromanya itu akan memikat serangga yang ada di sekitarnya. Tanaman yang kelima adalah putri malu, mempunyai ciri khusus berupa daun yang akan mengatup jika disentuh. Hal ini dilakukan untuk melindungi diri dari herbivore yang akan memakannya. Setelah daunnya mengatup, akan terlihat warna daun bagian bawah yang berwarna pucat. Hal itu membuat pemangsanya mengira bahwa tumbuhan telah layu dan tidak enak dimakan. Tanaman yang keenam adalah kaktus yang hidup di gurun. Sama fungsinya sama seperti unta. Jadi dia itu untuk menyiasati hidup di gurun, dia mempunyai simpanan air yang akan disimpan di batangnya. Daunnya itu berbentuk duri seperti jarum sehingga permukaannya kecil. Ada juga bunga bangka yang bau untuk menarik perhatian lalat. Nah, ini ada tugas untuk adik-adik, yaitu membuat tabel. Adik-adik mengamati hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar rumah, lalu diamati dan dibuat tabelnya seperti ini. Ini contohnya kakak cicak ya. Adik-adik silakan buat sebanyak-banyaknya. Terima kasih, kakak tutup. Semoga adik-adik bisa memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.